Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Dina Tiagita dari Prodi D3 Teknik Elektromedik. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir untuk tugas mata kuliah perancangan peralatan medis. Judul tugas akhir saya, rancang bangun infusion device analyzer tampil grafik dengan parameter flow rate. Pembahasan yang saya akan bahas di sini ada 3. Yang pertama latar belakang, kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian berupa blok diagram dan diagram alir. Latar belakang dari alat yang akan saya buat di sini karena perkembangan teknologi di dunia kesehatan. Penggunaan infus pump dan siring pump yang sering digunakan perlu adanya pengkalibrasian untuk menjamin tersedianya alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, manfaat, keselamatan, dan layak pakai. Latar belakang dari kalibrasi sendiri menurut Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang kegiatan penerapan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur atau bahan ukur. Secara berkala, wajib dilakukan pengkalibrasian paling sedikit 1 tahun sekali. Kronologi alat, kalibrasi infus pump maupun siring pump. Pada tahun 2011, Yano Ekope telah melakukan penelitian tentang alat kalibrasi flow rate pada infus pump berbasis microcontroller. Alat ini mampu mendeteksi kecepatan pada infus pump. Dalam pengolahan datanya, alat ini menggunakan microcontroller AT89S51, tampil LCD karakter 16x2. Prinsipnya adalah alat ini mengukur tetesan dalam tabung lalu dideteksi oleh optocoupler. Tetapi alat ini hanya melakukan pengukuran sebanyak 3 kali dalam settingan yang sama. Lalu pada tahun 2012, Adi Fristianto telah melakukan penelitian tentang alat kalibrasi siring pump berbasis PC. Pada tugas akhir ini, pengukurannya dilakukan menggunakan volume pada spuit dengan menggunakan sensor gerak lalu ditampilkan ke PC, dan fungsinya untuk mengkonversikan jarak untuk ditampilkan menjadi volume dan grafik. Pengolahan datanya menggunakan microcontroller AT89S51. Prinsip kerjanya adalah untuk membaca pergeseran alat kalibrasi yang dideteksi oleh sensor gerak, tetapi alat ini tidak ada mode save dan juga masih menggunakan flow rate. Pada tahun 2019, Safira Pintasari telah melakukan penelitian tentang rancang bangun infus pump analyzer, di mana pengembangan ini mampu mendeteksi kecepatan dan volume. Dalam alat ini, pengolahan datanya menggunakan microcontroller Atmega 328, tampil LCD dilengkapi dengan indikator buzzer. Buzzer di sini akan berbunyi apabila sensor infrared fotodioda telah menentukan hasil flow rate dan level melalui sebuah chamber. Ukuran chamber di sini ditentukan menggunakan rumus hasil tabung. Hasil kalibrasi menggunakan rumus laju aliran air. Tetapi alat ini hanya melakukan pengukuran 1 kali dan tidak ada parameter occlusion. Lalu penelitian terbaru pada tahun 2020, Nuriza Maulidia telah melakukan penelitian tentang rancang bangun infusion device analyzer parameter flow rate. Pada tugas akhir ini telah dikembangkan alat yang mampu menentukan kebenaran nilai flow rate yang dapat melakukan pengukuran berkali-kali atau tidak terbatas serta disimpan dalam sebuah SD card. Pengolahan datanya menggunakan Arduino Nano tampil LCD karakter 16x2 dan hasilnya disimpan dalam SD card. Tetapi alat ini tidak menampilkan grafik flow rate terhadap waktu. Maka dari itu, dari telaah pustaka di atas atau kronologi alat di atas, saya ingin mengembangkan alat ini untuk memunculkan grafik flow rate terhadap waktu ditampilkan di PC, dan
juga bisa disertai untuk penyimpanan di flash disk. Secara umum, Infusion Device Analyzer atau IDA adalah alat kalibrasi untuk menguji unjuk kerja atau fungsi yang benar dari alat infus pump maupun searing pump. Parameter yang diukur diantaranya laju aliran, volume, dan tekanan. Selain itu juga terdapat tes bolus dan PCA. Untuk memverifikasi kinerja dari perangkat infus yang akurat melalui pengukuran parameter di atas, maka perangkat infus seperti jarum suntik, perhitungan drop, peristaltik, dan jenis volumetrik juga perlu diperhatikan. Metodologi penelitian block diagram. Saat tombol power on ditekan, power supply mendapat tegangan 220 VAC untuk menyaplai tegangan ke seluruh rangkaian. Pada parameter flow rate, cairan yang keluar dari infus pump maupun searing pump akan masuk ke dalam alat menuju chamber. Cairan tersebut akan dibaca sensor fotodioda dan infrared dalam bentuk tetesan. Tegangan keluaran dari sensor ini akan dijadikan referensi masukan oleh Arduino yang akan menghitung jumlah tetesan yang telah disetting melalui program sehingga dapat diketahui nilai flow rate. Microcontroller akan mengolah data lalu menampilkan counter waktu dan nilai flow rate pada LCD karakter 16x2 dan juga akan mengirimkan data yang telah diolah Bluetooth HC05 ke PC. Di PC ini akan menampilkan data nilai flow rate beserta waktu pengiriman data Excel sehingga data pada Excel dapat diplotting grafik nilai flow rate terhadap waktu untuk menampilkan kondisi kecepatan aliran. Lalu kemudian diagram alir. Ketika alat dinyalakan, dalam kondisi awal akan terjadi proses inisialisasi pada LCD karakter 16x2. Parameter flow rate dipilih melalui pemilihan flow rate atau occlusion. Pemilihan flow rate akan menyebabkan solenoid valve yang terhubung dengan sensor tekanan tertutup dan solenoid valve yang terhubung dengan sensor fotodioda dan infrared terbuka. Sensor ini akan mendeteksi cairan sensor infrared fotodioda. Pembacaan flow rate akan terulang kembali apabila tidak terjadi pendeteksian tetesan oleh sensor. Tetesan akan dihitung setelah dideteksi oleh sensor fotodioda dan infrared. Ketika tetesan terhitung sesuai dengan jumlah setting, maka akan dihitung waktu antara tetesan yang satu dengan tetesan berikutnya. Waktu tersebut kemudian dikonversi menjadi jam dan dibagi dengan 20, di mana 20 ini adalah spesifikasi dari drip chambernya, yang nanti hasilnya awalnya tetesan dalam jam dikonversi menjadi mili dalam satuan jam. Hasil kemudian ditampilkan di LCD karakter 16x2 dan dikirim ke port serial menggunakan Bluetooth lalu diolah di PC untuk menampilkan nilai data yang berupa grafik laju aliran. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.